Anak tidak lahir dengan kemampuan mengelola emosi. Ia meminjamnya dari orang dewasa di sekitarnya. Saat orang tua tidak sadar diri, anak belajar kebingungan. Saat orang tua hadir dengan kesadaran, anak belajar tenang bahkan sebelum tahu alasannya. Dari neuropsikologi menunjukkan bahwa regulasi emosi anak lebih banyak dibentuk oleh pengalaman relational daripada instruksi verbal. Otak anak meniru pola emosi yang paling sering ia lihat, bukan yang paling sering ia dengar. Karena itu, respons orang tua saat lelah, marah, atau frustrasi jauh lebih berpengaruh daripada nasihat panjang tentang mengendalikan diri. Contohnya sederhana, orang tua meminta anak tenang, tetapi menyampaikannya dengan nada tinggi. Anak diminta mengerti, tetapi orang tua bereaksi impulsif. Disinilah kontradiksi terjadi. Anak tidak belajar dari perintahnya, tetapi dari cara perintah itu disampaikan. 1. Anak meniru emosi sebelum memahami maknanya. Sebelum anak mampu memberi label marah, sedih, atau kecewa, ia sudah lebih dulu menyerap cara emosi itu diekspresikan. Ekspresi wajah, intonasi, dan bahasa tubuh orang tua menjadi kamus emosinya. 2. Kesadaran diri orang tua menciptakan rasa aman emosional. Anak merasa aman bukan karena rumah tanpa konflik, tetapi karena konflik ditangani dengan sadar. Orang tua yang mengenali emosinya sendiri tidak melimpahkan beban emosional ke anak. 3. Anak belajar menenangkan diri dari contoh nyata. Regulasi emosi tidak diajarkan lewat ceramah. Ia ditularkan lewat contoh hidup. Anak mengamati bagaimana orang tua menenangkan diri setelah marah atau kecewa. 4. Ledakan orang tua mengganggu proses belajar emosi anak. Ketika orang tua bereaksi berlebihan, fokus anak berpindah dari memahami perasaan ke bertahan dari situasi. Otak anak masuk mode waspada, bukan belajar. 5. Mengakui emosi sendiri mengajarkan kejujuran emosional. Orang tua yang sadar diri tidak takut mengakui sedang marah atau kecewa. Pengakuan ini memberi contoh bahwa emosi tidak perlu disembunyikan atau disangkal. Netsius, anak belajar batas emosi dari cara orang tua menjaga diri. Kesadaran diri bukan hanya tentang memahami emosi, tetapi juga tentang menjaga batas. Orang tua yang sadar tidak meluapkan frustrasi pada anak. 7. Regulasi emosi tumbuh dari relasi, bukan tuntutan. Anak tidak bisa diminta tenang saat ia belum merasa aman. Regulasi emosi tumbuh dalam relasi yang stabil dan responsif. Saat orang tua hadir dengan kesadaran, anak merasa didampingi dalam emosinya. Dari situ, kemampuan mengatur diri berkembang secara alami dan berkelanjutan. Anak tidak membutuhkan orang tua yang selalu tenang, tetapi orang tua yang sadar saat tidak tenang. Jika tulisan ini terasa dekat dengan pengalaman sehari-hari, bagikan dan tuliskan pandanganmu agar semakin banyak orang tua memahami bahwa regulasi emosi anak selalu dimulai dari kesadaran diri orang dewasa.